Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Gloria Merin Fernandus. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan simulasi asuhan dan konseling gizi. Sebelumnya, boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Aurelia, Ibu. Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan beberapa tahap, yaitu ada screening gizi, pengkajian atau asesmen gizi, kemudian ini saya memberikan edukasi konseling mengenai pola makan yang sesuai dengan kondisi ibu. Setelah itu, kita akan menentukan rencana tindak lanjutnya nanti itu apa dan seperti apa. Apakah ibu bersedia? Iya, saya bersedia, Ibu. Baik Ibu, semua informasi yang Ibu sampaikan akan digunakan untuk kepentingan konseling dan kita bisa mulai ya Ibu. Baik, Ibu. Nah, di sini pertama saya akan melakukan screening gizi untuk mengetahui apakah ibu itu memiliki risiko masalah gizi, dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana ibu. Nah, ini kalau boleh tahu ibu, berapa berat badan dan tinggi badan ibu saat ini? Berat badan saya 54 kg dan tinggi badan saya 155 cm. Apakah berat badan ibu mengalami penurunan yang tidak disengaja dalam beberapa bulan terakhir ini? Tidak, Ibu. Berat badan saya kurang lebih tetap. Bagaimana dengan ini, ibu punya nafsu makan, apakah ada mengalami penurunan? Tidak, Ibu. Nafsu makan saya selama ini masih seperti biasa saja. Oke, baik ibu. Apakah ini ibu mengalami kesulitan makan seperti ada kesulitan mengunyah, ada kesulitan menelan, mual, muntah, atau gangguan pencernaan yang menyebabkan ibu itu kesulitan makan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Baik ibu, dari hasil screening, ibu tidak menunjukkan adanya penurunan berat badan atau penurunan asupan yang bermakna. Namun, karena ibu memiliki hipertensi dan pola makan yang tinggi garam serta lemak, ibu tetap memerlukan asesmen gizi yang lebih lanjut untuk mengetahui kebiasaan makan dan faktor risiko yang berkaitan dengan kondisi ibu. Oh iya, baik, Ibu. Nah, Ibu, dari data pemeriksaan berat badan Ibu 54 kg dan tinggi badan 155 cm. Di sini indeks massa tubuh Ibu adalah 22,5 kg per meter pangkat 2 dan termasuk dalam kategori normal. Artinya status gizi Ibu itu berada dalam kategori normal. Oh, berarti berat badan saya masih normal ya, Bu? Iya ibu, berat badan ibu masih dalam kategori normal. Jadi fokus kita itu bukan menurunkan berat badan secara berlebihan, tetapi juga kepada ibu untuk memperbaiki pola makan dan gaya hidup agar tekanan darah dan kadar lemak darah itu dapat terkontrol. Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan, di sini tekanan darah ibu adalah 160/100. Ibu juga mengeluhkan sakit kepala, pusing, dan mudah lelah sejak sekitar 2 bulan terakhir. Oh iya, Bu. Saya memang sering merasa pusing dan juga sakit kepala biasanya. Ya, Ibu, dan juga di sini ada hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan hemoglobin Ibu di sini 12,5, gula darah puasa itu 105, kolesterol total 225 mg per desiliter, trigliserida 180 mg per desiliter, kreatinin 0,9 mg per desiliter, natrium 143 dan kalium 4,2 Ibu. Dan dari hasil pemeriksaan laboratorium di sini menunjukkan gula darah puasa dan kolesterol total itu tinggi Ibu. Selain itu semuanya normal. Dari data tersebut, hal yang perlu menjadi perhatian terutama itu tekanan darah dan profil lemak darah ibu. Selanjutnya, saya ingin mengetahui kebiasaan makan ibu. Biasanya ibu makan berapa kali dalam sehari? Saya biasanya makan 3 kali sehari, Ibu.
Kalau untuk makanan sehari-hari itu ibu biasanya makan apa saja? Saya biasanya makan nasi dengan lauk ikan asin, terus kadang makan mie instan juga, terus makan kerupuk, gorengan, dengan makanan cepat saji, serta makanan yang bersantan. Bagaimana dengan sayur dan buah ibu? Saya jarang makan sayur dan buah, Bu. Oh, jadi apakah ibu sering mengonsumsi minuman manis? Iya, Bu, saya cukup sering minum minuman manis serta teh manis. Bagaimana dengan penggunaan garam atau penyedap rasa pada makanan? Apakah sering digunakan? Iya, Bu, saya biasanya menggunakan garam dan penyedap agar makanan itu lebih enak. Baik ibu, di sini saya akan menanyakan sedikit tentang kebiasaan makan ibu selama 1 bulan terakhir ini, Bu, atau dalam beberapa minggu terakhir ini, Bu. Nah, di sini ada beberapa jenis kelompok karbohidrat. Nah, kalau saya boleh tahu, Ibu, ini jenis karbohidrat apa saja yang Ibu biasa konsumsi? Saya biasanya konsumsi nasi. Nasi itu sekitar berapa? Biasanya iya 1 hari 3 kali makan. 3 kali makan ya? Iya. Selain itu apa lagi? Biasanya juga makan ubi jalar. Ubi jalar itu kira-kira berapa banyak? Paling ya 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Selain itu ibu ada lagi? Paling mie. Biasanya Mie. Ya. Kalau itu ya paling banyak 3 kali dalam 1 minggu. Biasa 3 kali. Di sini juga ada nih kelompok kacang-kacangan. Ini kalau boleh tahu seperti kacang-kacangan seperti apa yang ibu biasa konsumsi? Tidak ada sih, soalnya tidak terlalu suka kacang-kacangan. Ya, tidak terlalu suka ya. Kalau sayuran ibu biasanya ibu konsumsi sayur apa saja? Biasanya makan bayam. Bayam itu berapa kali? Sekitar berapa kali? Itu cukup sering sih, biasanya 3-4 kali dalam 1 minggu. 3-4 kali. Selain itu ada sayur apa lagi? Biasa makan kangkung juga. Kangkung itu berapa kali? Kalau itu sama juga, bisa 2 atau sampai 3 kali dalam 1 minggu. Selain itu masih ada lagi sayur yang sering dikonsumsi? Buncis biasanya. Buncis itu berapa kali? Itu paling 2-3 kali lah. 2-3 kali dalam 1 minggu. Ya. Ibu ini apakah ada sering mengkonsumsi makanan cepat saji? Iya Ibu, biasanya mie instan. Mie instan itu berapa kali? 2-3 kali dalam seminggu. 2-3 kali ya. Iya. Kalau gorengan-gorengan begitu Ibu? Ada juga biasanya 1-2 kali paling dalam seminggu. Oke. Sering mengonsumsi makanan manis juga? Iya Ibu, biasanya saya konsumsi minuman manis itu 1-2 kali dalam sehari. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan sedikit tentang riwayat makan Ibu selama 24 jam terakhir. Baik Ibu, kalau boleh tahu tadi malam makan apa saja? Tadi malam makan nasi, ayam goreng dengan sayur sup. Kalau ini untuk nasi itu Ibu ini menggunakan centong apa dan berapa banyak Ibu? Ini ada contoh gambar, Ibu bisa lihat. Biasanya saya pakai yang ini Bu, biasanya 2 centong. Yang ini ya Ibu, centong rice cooker berarti ya. Kalau untuk ayam goreng Ibu yang mana Ibu? Yang ini Bu. Yang ini berarti yang paha ya Ibu. Ya. Kalau sup sayur itu sekitar berapa banyak Ibu? Ini biasanya, ada di sini Ibu. Yang biasanya yang ini, yang 2 sendok sayur. 2 sendok sayur ya Ibu. Ya. Kalau sore kemarin itu ada makan apa saja? Kemarin makan pisang goreng dengan teh manis. Pisang goreng dengan teh manis. Pisangnya itu pisang apa Ibu? Pisang Ambon. Pisang Ambon itu berapa banyak? 2 buah. 2 buah? Ya, 2 buah. Kalau teh manis itu berapa banyak Ibu?
1 cangkir saja. 1 cangkir ya. Ya. Kalau siang kemarin ada makan apa saja? Kemarin nasi, terus ayam goreng sama tumis kangkung. Nasinya itu berapa banyak Ibu? Pakai centong yang mana? Yang ini itu juga sama 2 centong. 2 centong berarti. Iya. Kalau ayam goreng Ibu, yang mana lagi? Yang ini. Yang ini ya. Ya. Kalau untuk kangkungnya itu berapa banyak Ibu? Saya sendoknya kemarin pakai sendok makan 3 sendok makan. Sendok yang seperti ini Bu? Iya Bu, seperti ini. Oh iya. Terus ini kemarin pagi itu kalau masih ingat makan apa saja? Kalau kemarin pagi makan nasi, telur dadar, terus minum teh manis. Nasi berapa banyak Ibu? Masih sama pakai centong yang mana? Sama pakai centong yang ini. Yang ini. Itu juga sama 2 centong. Kalau telur dadar itu berapa butir Ibu? Telur dadar kemarin saya pakai 1 butir saja. 1 butir ya. Teh manis itu berapa banyak kemarin minumnya? Kemarin pagi kalau masih ingat. Kemarin minum setengah cangkir saja. Setengah cangkir ya. Ya. Ibu berdasarkan riwayat makan Ibu, estimasi asupan recall 1 kali 24 jam itu sekitar energi 1800 kilokalori, proteinnya 50 gram, lemak 70 gram, dan karbohidrat 250 gram. Dan ada juga natrium itu lebih dari 2300 mg per hari Ibu. Oke, lanjut Ibu, sekarang kita masuk di aktivitas fisik Ibu. Kalau boleh tahu aktivitas fisiknya Ibu tuh sehari-hari apa saja Ibu? Ibu rutin berolahraga atau bagaimana Ibu? Tidak Bu, saya cukup jarang berolahraga. Baik Ibu, jadi dari data assessment dapat kita lihat bahwa masalah utama Ibu adalah kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi natrium dan lemak, dan juga kurang mengonsumsi sayur dan buah, serta aktivitas fisiknya Ibu juga itu rendah Ibu. Baik Ibu, dari hasil pengkajian tadi, berat badan Ibu memang masih normal. Namun pola makan Ibu itu perlu diperbaiki karena cukup sering mengonsumsi makanan tinggi garam dan lemak, seperti ikan asin, mie instan, kerupuk, gorengan, makanan cepat saji, minuman manis. Nah, jadi Ibu harus bisa untuk mengurangi makanan seperti itu. Oh iya Bu, apakah makan tersebut itu bisa menyebabkan tekanan darah saya tinggi Bu? Iya Ibu, pola makan tinggi natrium atau garam itu dapat berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah pada sebagian orang. Selain itu juga kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak juga itu perlu diperhatikan, karena dari hasil pemeriksaan lab Ibu menunjukkan kolesterol total itu dan trigliserida yang meningkat Ibu. Nah, jadi tujuan dari pengaturan makanan Ibu ini adalah untuk membantu mengontrol tekanan darah dan juga memperbaiki pola makan, membantu memperbaiki profil lemak darah, mempertahankan berat badan agar tetap normal dan mengurangi resiko komplikasi hipertensi. Oh iya, baik Ibu. Nah, untuk makanan sehari-hari itu Ibu tetap boleh makan nasi sebagai sumber karbohidrat. Kemudian untuk pilih lauk yang lebih sehat itu bisa seperti ikan yang segar, ayam tanpa kulit, telur, tahu tempe itu bisa Ibu. Sayur juga itu sebaiknya dikonsumsi setiap hari. Misalnya bayam, wortel, kangkung, brokoli itu, dan juga buah itu kalau bisa dapat dikonsumsi setiap hari Ibu. Misalnya ini pepaya, jeruk, pisang, apel itu Ibu bisa mengonsumsinya Ibu. Untuk cara pengolahannya bisa lebih memilih makanan yang direbus,
dikukus atau dipanggang. Kurangi ini yang ditumis, yang berminyak begitu Ibu, karena sering mengonsumsi makanan yang digoreng itu dapat meningkatkan kadar hipertensi Ibu itu bisa naik. Untuk makanan yang perlu dibatasi, terutama ini makanan tinggi natrium seperti ikan asin, mie instan, makanan cepat saji, gorengan, minuman manis, atau minuman kaleng. Selain itu juga bisa batasi makanan berlemak, bersantan kental, kulit ayam, dan makanan tinggi lemak Ibu. Baik Ibu. Ibu, kalau saya ingin makan ikan asin, apakah boleh Ibu? Boleh Ibu sesekali, tapi dalam jumlah yang terbatas. Tetapi jangan menjadi lauk yang setiap hari Ibu konsumsi. Lebih baik Ibu lebih sering memilih ikan yang segar dan lauk yang rendah lemak lainnya. Kalau mie instan bagaimana Ibu? Mie instan sebaiknya itu dibatasi. Jika sesekali mengonsumsinya, jangan menggunakan seluruh bumbu dan tambahan sayuran serta sumber protein seperti telur. Namun tetap lebih baik kalau memilih makanan yang segar. Baik Ibu. Untuk membantu mengontrol tekanan darah, Ibu perlu membatasi penggunaan garam. Saat memasak, itu lebih bagus gunakan garam secukupnya dan hindari. Dan hindari untuk menambah garam dan penyedap rasa yang berlebihan ke makanan. Biasakan ini sebelum masak itu bisa membaca tabel pangan untuk melihat kandungan natrium Ibu. Untuk minuman itu sebaiknya mengurangi minuman manis dan lebih banyak memilih air putih saja Ibu. Minuman manis yang terlalu sering itu sebaiknya tidak menjadi kebiasaannya Ibu sehari-hari. Baik Ibu, saya akan mencoba mengurangi minuman manis. Nah, selain makanan, aktivitas fisiknya Ibu juga penting seperti berolahraga ringan, karena aktivitas Ibu masih sangat rendah. Ibu juga bisa memulai dengan secara bertahap itu seperti jalan santai, dan juga bisa berjalan kaki secara rutin sesuai kemampuan dan kondisi keadaannya Ibu itu bagaimana. Tidak perlu langsung melakukan kegiatan olahraga yang besar, pelan-pelan saja. Dan untuk memastikan penjelasan saya itu sudah bisa Ibu pahami, boleh Ibu sebutkan kembali makanan apa saja yang perlu dikurangi. Baik Ibu, di sini saya perlu mengurangi ikan asin, kemudian ada mie instan, kerupuk, makanan cepat saji, gorengan, makanan bersantan, dan makanan yang terlalu asin. Betul sekali Ibu. Lalu makanan apa lagi yang perlu lebih banyak Ibu konsumsi? Itu ada sayur, buah, kemudian ada ikan segar, tahu, tempe, telur, dan makanan yang lebih rendah lemak. Bagus Ibu. Selain itu juga aktivitas Ibu juga perlu ditingkatkan secara bertahap Ibu. Baik, Ibu. Nah, untuk perubahan pertama, apakah Ibu bersedia untuk mulai mengurangi makanan asin dan gorengan serta menambahkan sayur dan buah setiap hari? Ya Bu, saya bersedia. Baik, kita mulai dari perubahan yang sederhana dan dilakukan secara konsisten. Ibu juga tetap bisa mengikuti anjuran pengobatan dari dokter dan melakukan pemeriksaan tekanan darah itu secara rutin. Baik Ibu. Baik Ibu, hari ini kita sudah membahas hasil pemeriksaan, kebiasaan makan, masalah apa yang berkaitan dengan pola makan, serta perubahan yang perlu dilakukan. Jadi kesimpulannya itu, Ibu perlu mengurangi makanan tinggi garam dan lemak, membatasi makanan olahan dan cepat saji, memperbanyak sayur dan buah, mengurangi minuman manis, serta meningkatkan aktivitas fisik itu secara bertahap. Nah, tekanan darah juga tuh perlu dipantau secara rutin dan obat itu harus diminum sesuai dengan anjuran dokter. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Ibu, semoga Ibu dapat menerapkan perubahan pola makan secara bertahap dan konsisten.
kita akan melakukan evaluasi pada kunjungan berikutnya untuk melihat perkembangan tekanan darah, pola makan, aktivitas fisik, dan hasil pemeriksaan lab. Terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat pagi. Terima Selamat kasih. pagi Ibu, terima kasih juga.